Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kali ini akan membahas tentang aplikasi yang bernama Garda Bumil. Aplikasi ini berbasis Android ya. Jadi di sini kita menerangkan di sini aplikasinya terdiri dari dua akses. Tapi yang pertama itu akan saya jelaskan melalui aplikasi versi Androidnya terlebih dahulu. Nanti di part keduanya akan saya paparkan mengenai aplikasi yang berbasis websitenya, yaitu administratornya. Bagaimana tampilan aplikasinya? Mari kita simak sama-sama di sini. Kita buka aja duplikasinya. Di halaman pertama ini nanti akan muncul logo The Login. Nah, di sini kita login kalau sudah mempunyai login dan username, maka di sini kita tinggal login aja. Tapi kalau misalnya belum mempunyai username dan password, kita tinggal melakukan register untuk ibu hamil ya. Jadi ini aplikasi Garda Bumil adalah aplikasi untuk mengisi kuesioner pada ibu hamil untuk mencegah yang namanya pendarahan dan lain-lainnya. Langsung aja kita cek fitur-fiturnya karena kita di sini belum mempunyai akun, jadi kita melakukan register terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini mulai dari nama, misalnya Tia, terus di sini nomor teleponnya kita dulu ya. Terus di sini alamatnya misalnya Jambi, tanggal lahirnya nanti klik 2 kali nanti muncul pada ininya, salah ya, tertekan ini ya, Tia. Terus di sini nomor telepon, kita acak dulu. Misalnya di sini alamatnya Jambi, terus tanggal lahir. Kita pilih tanggal sekian. Tahunnya bisa kalian edit dengan cara misalnya kalian ubah aja di sini menjadi 90 misalnya. Oke, terus pendidikannya di sini misalnya S1, ini example aja pertama. Kita mau melakukan pendaftaran untuk ibu hamilnya. Nah, username dan password di sini harus kalian ingat ya. Kita samakan aja dengan nama ibunya. Jadi kalau baru kita simpan, maka di sini akan muncul pesan berhasil tersimpan, maka kita sudah bisa melakukan login dengan username ibu yang namanya Tia. Kalau misalnya di sini salah password dia nggak bisa login ya, nanti bisa kita daftarkan dulu baru bisa login. Jadi Tia, kalau sudah kita pilih login. Nah, ketika sudah berlogin maka akan tampil halaman utama. Halaman utama yang terdiri dari halaman misalnya ada data bumil, identitas ibu hamil, notifikasi dan lain-lainnya. Di sini kita di sini assalamualaikum, terus nama ibunya namanya Tia. Kita lihat di sini identitas ibu hamilnya, kita klik aja. Nah, di sini ada semacam data yang sudah pernah diisi ya, data identitas ibu hamilnya. Jadi ini data identitas ibu hamil yang sudah diisi, yang pernah diisi. Jadi di sini juga tambah misalnya hari pertama haid terakhir kapan. Terus kita pilih tanggalnya, jumlah persalinnya yang pertama atau yang kedua, jarak kehamilannya misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Ini tinggal diisi riwayat pendarahan kehamilannya ada atau tidak. Ini bisa diisi oleh ibu yang bersangkutan. Kalau sudah simpan, untuk fitur lainnya itu nanti kita cek lagi di sini. Ada data bumil. Data ibu hamil ini adalah data informasi yang sudah didaftarkan oleh ibu hamilnya tadi. Bisa diupdate melalui tombol update yang di sini. Jadi ubah dulu datanya baru diupdate ya. Selanjutnya fitur apa lagi? Di sini ada notifikasi. Notifikasi ini ada semacam notifikasi untuk memperingati ibu hamil ya, untuk melakukan notifikasi baca, terus ada notifikasi minum tablet FE dan notifikasi aktifan ini ya, aktivitas fisik ya. Jadi di sini aplikasi mengingatkan ibu hamil untuk membaca, untuk minum tablet ataupun aktivitas fisik di jam-jam yang sudah kita tentukan di sini. Jadi notifikasinya akan muncul sesuai dengan notifikasi yang sudah kita setting. Dan di sini semuanya aktif ya, mulai dari pagi sampai malam itu sudah ada jam-jam untuk memberitahukan ibu hamil tentang notifikasi yang bisa dilakukan pada jam tersebut. Selanjutnya fiturnya apalagi? Di sini kita bisa
Pretest pengetahuan. Pretest pengetahuan ini adalah pretest, awal ya. Nanti di sini kuesioner ada 2, yang pertama adalah, pretest sama posttest. Jadi ada pretest pengetahuan dan ada posttest pengetahuan. Jadi ada 2 kali mengisi kuesioner, yang pertama adalah pretest, yang kedua adalah posttest. Terus juga di sini ada kuesioner, lagi, yang satu lagi adalah pretest sikap. Pretest sikap ini diisi pertama kali dan posttest sikap itu diisi yang terakhir kali, atau misalnya setelah ibu hamil, atau misalnya di akhir ya. Karena pretest sama pengetahuan ini ibaratnya diisi yang pertama, sesudah datanya mereka sudah mengalami, atau misalnya udah, mengalami kehamilan atau selesai kehamilan, itu bisa diingatkan lagi ibunya untuk mengisi yang namanya posttest pengetahuan dan posttest sikap. Bagaimana bentuknya nanti kita coba satu-satu. Sebelum itu kita mengisi posttest, kita, lompat aja dulu ke fitur panduan. Di fitur panduan ini kita bisa lihat di sini ada beberapa panduan, adalah faktor risiko, ada panduan untuk, tanda gejala pertanda postpartum, dampak pendarahan, dan lain-lain. Jadi ketika misalnya kita klik di sini, nanti akan muncul informasi-informasi yang berguna untuk ibunya nanti. Misalnya di sini ada faktor pendarahan postpartum dan lain-lain, dan di sini juga suaranya bisa kita play ya. Kalau misalnya kita play, maka di sini akan secara otomatis, maka sistem yang akan membacakan, bukan ibunya yang membaca. Kita tes saja di sini. Berapa sih umur yang baik seorang wanita untuk hamil dan melahirkan, Bun? Umur yang baik untuk seorang wanita untuk hamil dan Nah, melahirkan. begitu ya. Jadi di sini sistem yang akan membacakan. Jadi ibu hamil tidak perlu membaca, hanya cukup mendengarkan. Kalau yang tidak suka membaca atau misalnya yang suka mendengar, silakan di-play aja suaranya. Dan di sini ada berupa gambar dan juga ada berupa video ya. Kalau video seperti ini, nanti kalau klik, maka akan memunculkan video, sesuai dengan video yang sudah kita upload. Nah, di sini kalian bisa mengganti videonya, atau misalnya bisa kita gantikan videonya dengan video sesuai kebutuhan kalian nantinya, atau misalnya aplikasi ini digunakan untuk penelitian kalian atau yang dan lain-lain. Data-datanya itu bisa kita ubah, ataupun misalnya kuesionernya itu bisa kita ubah sesuai dengan permintaan kalian masing-masing. Itu nanti sangat memungkinkan untuk dikembangkan atau diubah dari segi judul ataupun dari segi pembahasan. Dan di sini ada chat bidan. Nanti chat bidan ini masuknya ke Talk ya. Jadi kita aplikasinya ada aplikasi bawaan atau tambahan yang namanya Talk. Jadi di sini kita isi nama, email, dan pesannya apa. Nanti di sini akan dicek secara berkala oleh bidan masing-masing. Oke, lanjut ke pretest pengetahuannya. Jadi di pretest ini ada kuesioner yang harus ibu hamil ya, mulai dari pertanyaan pertama. Misalnya di sini kita isi semuanya, nanti akan memunculkan namanya hasil. Kita isi sembarang aja dulu. Oke, karena di pretest yang di bagian pertama ini cukup banyak pertanyaan. Nah, jadi kalau sudah, kalian tinggal klik simpan tes. Soal belum terjawab semua, berarti kita harus menjawab secara keseluruhan. Nah, ini ada yang terlampaui 1, baru kita simpan. Soal belum terjawab, kita cek lagi apakah ada yang belum terjawab atau belum. Nah, di sini ada, kita simpan lagi. Oke, tes selesai dan berhasil dikirim. Nah, di sini akan memunculkan hasilnya. Di sini yuk Bunda baca buku panduan. Nah, di sini karena hasilnya itu adalah 60. Jadi di sini muncul setelah kuesioner tadi, akan muncul otomatis hasil yang telah diinputkan oleh si ibu hamil tersebut. Sama dengan posttest, hanya saja di sini posttest. Jadi kalau misalnya posttest juga sama, kita isi aja di sini. Kita coba. Kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini hasilnya 40. Jadi di sini ada nama, hasil, sama pesannya. Jadi kalau misalnya sudah isi posttest, pretest, di kemudian hari itu bisa nanti yang namanya posttest sama posttest sikap.
pertanyaannya sama, hanya ini pertanyaan yang diulang ketika ibu hamil telah selesai dalam melahirkan, atau misalnya telah selesai dalam melahirkan tadi. Jadi seperti ini ya, pertanyaannya sama, tinggal pertanyaannya itu ibaratnya bandingkan pertanyaan satu dan pertanyaan kedua. Bagaimana cara untuk membandingkan pertanyaan tersebut? Itu nanti bisa dilihat di halaman administrator. Jadi pretest sama posttest ini akan masuk ke halaman administrator, yang mana administrator nanti itu berfungsi untuk melihat data-data laporan yang telah diinputkan oleh ibu hamil semuanya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari review aplikasi atau SKOD aplikasi. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin membuat aplikasi sistem seperti ini, itu silakan chat admin di halaman kontaknya ya, di halaman kontak yang telah saya sampaikan atau telah saya lampirkan di halaman deskripsi. Aplikasi ini juga di custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi selamat dipelajari. Kalau misalnya cocok bisa kontak alamat atau kontak nomor WA admin yang telah saya siapkan di deskripsi. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.